Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih menikmati sajian Allah Subhanahu wa taala, yaitu sajian Ramadan. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan fisik, dikuatkan iman, dan dikuatkan juga keinginan untuk mencapai derajat takwa insyaallah. Ketua DKM Al-Amaliyah yang kami hormati, para pengurus dan Bapak Ibu yang hadir untuk beriktikaf ataupun yang di rumah. Perkenalkan, nama saya Arfan dari Ciampea. Mudah-mudahan kita bersama saling mengingatkan. Biasanya di pagi hari itu suka ada streaming, jadi di musola kita, jadi sekalian aja lah kalau di sini. Terima kasih juga Pak Wahid yang menjadi perantara untuk bisa intikaf di sini ya. Jamaah sekalian, kami biasanya pagi hari itu suka ada semacam kultum tentang ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah hari ini memasuki juz yang ke-21 ya, di surat Al-Ankabut. Kalau kemarin kita sudah sampaikan, tapi tempatnya berbeda. Kita sudah sampaikan bagaimana di surat Al-Ankabut ini surat tentang laba-laba ya. Orang-orang berpikir ketika dia memegang sandaran kepada makhluk ya, sebenarnya seperti laba-laba yang bersandar pada sarangnya, begitu lemah. Jadi Allah membuat perumpamaan, rumah yang paling lemah adalah al-buyutu al-kabut, rumah laba-laba. Mereka pikir itu bakal melindungi dia, tapi tidak. Kalau di sementara surat Al-Ankabut ini tema sentralnya adalah ujian. Banyak ujian yang disampaikan, termasuk ujian para nabi. Pertama-tama di ayat-ayat pertama itu ujian dari keluarga ya, dari bapak. Karena bisa saja orang tua atau keluarga itu malah menyuruh anaknya meninggalkan Allah gitu. Dan ini kejadian hampir merata di seluruh dunia ya. Hingga hari kiamat ada orang-orang yang tidak mau atau malah mengajak keluarganya menuju kemaksiatan. Kalau di ayat yang ke-57 kemarin kita sudah sampaikan itu mengenai nggak usah khawatir, setiap manusia itu kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti ketemu dengan kematian. Kalau Anda hijrah dari kemaksiatan menuju taat, apapun yang terjadi tetap saja ketemu kematian, walaupun hijrah itu sulit. Karena kalau di zaman Rasul hijrah ada dua tempat waktu itu, yaitu Habasyah dengan Madinah. Itu pun menemui kesulitan ya. Apalagi Nabi hijrah terakhir kali itu diburu ya. Sama seperti kita mungkin ya, kaum muslimin sekarang kan hijrahnya itu sebenarnya hijrah dari penyembahan nafsu, penyembahan makhluk kepada menyembah Allah saja. Dan ketika orang hijrah pasti diganti Allah.
hijrah itu kan keluar tuh ya dari tempat yang dia sulit beribadah kepada Allah menjadi tempat yang mudah beribadah kepada Allah. Itu yang sempat kita sampaikan, dan pasti akan diganti di mana? Di surga ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada sungai yang mengalir di bawahnya. Diberikan ghurfah, diberikan tempat yang tinggi di sana. Jadi nggak usah khawatir, ketika kita hijrah menuju Allah akan diganti itu yang hilang. Misalnya hartanya hilang ketika hijrah ya, dari tempat kerja yang sulit untuk beribadah ya. Lalu kita ke tempat yang mudah, pasti diganti. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-60. Bagi bapak-bapak yang memiliki Quran Android atau buku terjemah ya, boleh untuk membuka di surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan betapa banyak dari hewan melata, dabbah, betapa banyak hewan melata la tahmilu rizqaha, dia tidak membawa rizki atau dia tidak mempunyai rizki. Tahmilu itu berarti mengandung rizki. Betapa banyak hewan atau sesuatu yang melata di bumi, dabbah, itu dia tidak mengandung rizki atau tidak membawa rizki. Allahu yarzuquha, Allah lah yang memberi rizki padanya. Wa iyyakum, dan kamu, untuk kamu. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar serta maha mengetahui. Nah, ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak usah khawatir dengan rizki. Kenapa? Ada hewan yang tidak ngerti rizkinya itu dari mana, Allah cukupi ya. Ada contoh gampang ini bintang laut ya. Kita tahu bintang laut dia tidak punya mata. Kalau di film tuh ada film anak-anak tuh tentang bintang laut punya mata. Bukan, sebenarnya bintang laut tuh tidak punya mata. Bagaimana bintang laut ya itu bisa dapat makanan, sementara organnya adalah organ yang ya hampir dikatakan lemah ya. Jadi bintang laut itu bagaimana cara dia makan? Dia itu sebenarnya bergerak sangat lambat, pelan-pelan gitu. Kalau di karang-karang dia akan mencari mangsanya. Mangsanya adalah apa? Kerang hijau itu. Jadi mangsa bintang laut itu kerang hijau. Ya. Jadi dia jalan di kerang-kerang. Kalau di daerah Jakarta Utara tuh ada semacam bambu-bambu buat ikan. Itu banyak tuh di situ kerangnya. Yang dilakukan oleh bintang laut, dia bergerak pelan-pelan tanpa mata itu. Gak ada matanya, persis kayak cacing lah ya. Gak ada mata dia. Dia naik ke atas pelan-pelan ya. Dan anehnya si kerang laut itu juga itu diem aja. Kan kerang itu bergeraknya dengan cara menghembuskan itu ya Pak, menghembuskan air itu ya. Gerak. Ini enggak, dia diem aja itu. Ya.
Jadi ketika nyampe ke atas tuh, deketin kerang, itu kerang itu tidak bergerak tuh Pak. Bapak bisa lihat lah nanti di YouTube di apa ya, entah sains ya, acara-acara sains. Kemudian apa yang dilakukan oleh bintang laut itu? Itu tidak mengambil kerang lalu dicopotin, dipecahin, enggak Pak. Kan kalau kita kepikir kan begitu ya, kita ketok gitu. Kalau kita makan seafood, kerangnya masih diketok gitu. Ini enggak Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh bintang laut? Jadi misalnya ini kerang laut, kalau yang di rumah mungkin nggak kebayang. Ini kerang laut, ini bintang laut. Itu bintang laut itu deketin ke ujung ininya Pak, ujung apa? Bagian kerang yang keras itu Pak. Apa yang dilakukan oleh bintang laut ini? Dia membuka sedikit itu, mungkin ada organ di sini, dia buka sedikit ininya, gitu. Jadi terbuka sedikit, kerang laut itu dibuka. Bukan menjulur tangannya Pak, nggak ada tangannya bintang laut itu. Dari tengah ini, ternyata di tengah ini perutnya Pak. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh bintang laut itu? Ketika terbuka sedikit saja, dia lakukan hal yang membuat kita juga takjub. Apa? Dia semprotkan cairan kimia Pak. Ya. Jadi disemprotkan cairan kimia masuk ke dalam kerang. Yang terjadi di kerang itu adalah jadi bubur kerang itu. Setelah jadi bubur disedot sama dia. Setelah itu turun, kerang udah kosong. Jadi kalau kita bayangkan ya, Allah itu punya cara sendiri memberikan rezeki gitu. Di antaranya itu kerang. Terus banyak dabbah lain ataupun binatang-binatang melata lain yang aneh-aneh. Laba-laba saja, jangan berpikir cuma menunggu mangsa Pak. Ada laba-laba yang memakai jaring. Jaringnya itu mengejar lawannya. Jadi jaring dibuat, kemudian ditangkap gitu, seperti kita menjalan. Tema dari Al-Ankabut ini diantaranya adalah hijrah, ya. Pasti dapat ujian, diantaranya ujian rizki. Saya pernah punya murid, dia itu kerja di salah satu toko di suku tertentu ya, nggak usah disebut sukunya ya. Dia ngobrol sama saya waktu di kebun tuh, Pak Arfan sebentar Pak. Kenapa? Saya kerja di sini. Kerja saya OB dia. OB. Tapi ada satu tugas khusus Pak. Apa tugasnya? Tugas saya adalah ngasih makan berhala, ngasih makan patung. Jadi dia disuruh beli buah-buahan, disuruh beli bahkan nasi padang dibeliin sama dia, gitu Pak. Itu untuk apa? Untuk patung itu Pak. Bukan cuma dia, karyawan lain juga kadang disuruh sama siapa? Sama bosnya ini. Aturan buat saya atau Pak buat dia gitu. Besoknya begitu lagi. Gajinya lumayan sih emang. Saya bilang gini, keluar deh. Ngapain mempertahankan rezeki yang begitu? Keluar gimana Pak? Iya itu kan berarti kamu masuk dalam ibadahnya dia itu. Memfasilitasi saya bilang gitu. Iya ya Pak Arman. Iya. Dia keluar Pak. Itu keluar karena iman saya bilang. Sekarang dia kerja di toko online lah sebagai pengantar pengantar motor roda 3 gitu. Motornya roda 3, belakangnya itu inian online. Alhamdulillah jadi nggak ada unsur-unsur ibadah orang lagi tuh. Jadi kembali bahwa nggak usah takut, ada rezeki yang pasti diberikan Allah walaupun dia tidak punya sarana untuk itu. Maksudnya begitu. Itulah yang terjadi antara Muhajirin dan Ansor kan. Ketika Muhajirin datang dipersaudarakan sama Rasulullah SAW. Dan yang terjadi adalah
Sampai hartanya dibagi dua, Pak. Kita nggak kebayang sama kita itu. Kalau ada orang yang dipersaudarakan sama kita, hartanya dibagi dua. Itu rumah saya ada 3 ya, dibagi 2 lah. Kamu 2, saya 1. Yang lebih ekstrim ini, Pak, ada yang minta dibagi, bukan minta. Saya punya istri 3. Kalau mau kamu diantara istri itu saya cerai yang 1. Itu sampai kayak gitu. Itu nggak kebayang. Jangan membayangin istri 3-nya, Pak. Kadang-kadang istri 3-nya yang dibayangin. Ya. Jadi tidak usah khawatir ketika kita hijrah. Ada kawan saya hijrah dari salah satu perusahaan yang memakai sistem keuangan yang konvensional. Walaupun di Indonesia tetap diakui, Pak ya. Di Indonesia ada 2, ada sistem keuangan konvensional dan ada sistem keuangan syariah. Karena kita belum, kalau di Malaysia bank rakyatnya saja sudah masuk syariah, Pak. Malaysia. Jadi alhamdulillah. Di Indonesia masih belum, katanya sih belum ada 5% acan-acan tuh, Pak. Keuangan syariah di Indonesia dibanding keuangan konvensional itu belum ada 5% acan-acan itu. Jadi memang sangat masih kecil lah, mudah-mudahan gitu. Dia keluar dari sistem itu, sekarang dia jualan kayak snack gitu aja. Ya. Tapi terakhir saya dengar itu dia ternyata salah satu penyumbang makanan-makanan berbuka, Pak. Ya. Salah satunya di dekat Gunung Batu tuh kan ada masjid yang pinggir jalan tuh, warnanya hijau itu dia. Saya kaget juga itu, karena waktu ketika dia keluar, ya kita tahu lah gimana orang yang dari the have gitu kan, tergoncang lah dia. Tapi dia tetap jalan. Dia posting, dia cuma maklun aja, Pak. Maklun apa? Cuma ngemas gitu, ngemas dikasih merek. Tapi ya apa sih namanya, maklun ya kalau bahasa ekonomi. Jadi akhirnya dia pindah. Sekarang saya dengar begitu usahanya. Dia bisa nyuplai orang-orang tajilan, Pak. Ya. Itulah yang diceritakan oleh Ustadz Yazir dari Jogokarian. Mungkin kalau pernah cerita ya. Tapi Ustadz Yazir kasusnya beda. Gini ceritanya. Ini peran DKM, Pak. Mungkin kita perlu ini ya. Apa kabar semua Palembang ya. Dia ini kadang-kadang pengurus masjid sering makan di warung Padang di Jogokarian, Pak, Yogyakarta. Mungkin ada yang sudah pernah ya sana ya. Bagus tuh, Pak. Mungkin DKM itu perlu studi banding lah sana itu. Dia yang menggagas itu, apa? Mau beli kapal selamnya ya, Pak. Beli kapal selam itu digagas dari Jogokarian dan Ustadz Abu Somad waktu itu. Dia sering ke warung Padang. Warung Padang itu rame, Pak. Banyak ininya, banyak pelanggan. Ya, bolak-balik tuh pelanggan yang sini, termasuk pengurus masjid. Nah, tapi tidak pernah berubah suasana jumlah kuantiti ataupun kuantiti lah, kuantitas dari makanannya selalu segitu saja. Jadi dia tidak punya karyawan tambahan, padahal udah bertahun-tahun, Pak. Tidak punya karyawan tambahan, tidak punya cabang lain. Aneh kan, orang DKM itu aneh gitu. Suatu ketika dia ngomong nih, ya salah satunya Ustadz Yazir itu. Ini kebetulan beliau yang membicarakan sendiri, Pak. Nah, saya pikir bagus ya untuk diangkat. Pak, saya mau nanya, Bapak ini warungnya ramai terus gitu, tapi dari dulu begini-begini aja, nggak ada penambahan, karyawan yang nggak ada, kemudian cabangnya juga nggak pernah saya tahu. Apa yang dibilang sama dia? Kalau Bapak mau tahu, Pak, nanti malam datang. Kenapa usaha saya begini terus? Penasaran kan DKM ini? Datang, Pak, itu malam-malam. Benar, Pak, ketika datang itu ternyata di malam hari itu kurang lebih 10 orang datang, Pak, situ. Bukan makan.
Bang Emok Pak. Bang Emok bahasa sini. Kalau bahasa kampung saya Bang Emok itu. Bang keliling. Renter. Baru dia sadar tuh Pak, kalau Bapak pengen tahu, itu tuh yang harus saya bayar. Gimana saya mau apa namanya? Mau usahanya berkembang. Tanya Pak Wahid orang halal. Iya Pak ya. Banyak. Akhirnya pengurus Masjid Jogokaryan ini Pak, setelah musyawarah DKM berniat untuk mengangkat orang ini. Warung nasi Padang yang terjerat renten. Ya. Baik Pak, kalau begitu besok disebutkan harinya, tentukan harinya. Kumpulkan semua bank rente itu. Ya. Mau diapain Pak? Pokoknya kumpulkan, kami akan bayarkan hutangnya. Kaget kan ya? Tapi mereka akhirnya tetap ngumpulin Pak. Memang puluhan Pak. Jadi itu juga masalah kita tuh Pak Wahid, di tempat kita tuh sampai ada orang yang bercerai Pak gara-gara bank rente itu. Nah, apa yang dikasih tahu sama mereka? Setelah dikumpulkan, pokoknya dibayar. Terus dibilang begini, saya sudah bayarin ya utang dari siapa? Dari pihak warung Padang ini. Pokoknya aja. Setelah ini jangan pernah datang lagi ke sini kalian semua gitu. Jangan pernah datang lagi. Kalau datang saya masukkan Anda ke polisi lah. Setelah itu Pak, tak pernah ada lagi yang datang ke sini. Usahanya naik ke atas 5 juta rupiah setiap bulan dia infak ke Jogokaryan. 5 juta Pak. Omsetnya berapa tuh? Kalau 2,5% aja 5 juta Pak. Jadi ini yang perlu kita kuatkan, bahwa ketika kita hijrah itu pasti diganti sama Allah. Itu tadi saya bilang apa namanya, bintang laut aja gak punya mata dikasih rezeki. Dia punya alat sendiri khusus untuk menyemprot orang lagi apa namanya, kerang sehingga menjadi buku. Kan luar biasa ya. Dikit-dikit Mbak, dikit-dikit kita lanjutkan. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberikan rizki pada dia, pada hewan-hewan yang dia kadang-kadang nggak ngerti makanan itu dari mana. Dia nunggu aja di lubang, tahu-tahu makanan datang. Iya Pak ya, kan gitu. Dia nunggu aja di lubang, makanan datang, ngedeketin plok, selesai. Wa iyyakum, dan kamu semua diberi rizki loh. Jadi nggak usah takut. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Dia dengar doa kita. Ya. Ketika hijrah kita berpindah dari maksiat menuju taat, ya. Dari zulumat menuju nur, dari jahiliyah menuju Islam. Itu banyak ujian, tapi nggak usah khawatir. Pasti Allah berikan yang terbaik buat kita. Ya, termasuk bagaimana beratnya kehidupan ketika Nabi Muhammad SAW diembargo di Si'ib Abu Thalib. Ya. Diembargo itu berarti kan nggak boleh berhubungan Pak selama 3 tahun. Tetap diberi rizki Pak. Kita nggak kebayang ya, kita diembargo COVID ini udah 2 tahun ya. Iya Pak. Tetap dikasih rizki Pak. Kan kebayang kalau kita gimana, ekonomi hancur, dunia begini-begini, tetap dikasih rizki. Bahkan ada orang-orang yang leading di masa COVID ini. Jadi Allah memberi perut pasti dikasih lah, nggak usah khawatir. Sama seperti yang Nabi Muhammad SAW itu diembargo di Si'ib Abu Thalib waktu itu selama 3 tahun. Sampai seseorang yang dia itu tidak Muslim, tapi pengikut Abu Thalib Pak. Ketika ada yang bertanya, termasuk kenapa ya kita melakukan ini gara-gara Muhammad, mereka ngikut Pak. Orang-orang kafir itu sebagian ada yang ngikut ketika di embargo. Temennya itu ngomong begini,
Kita ngikut Abu Thalib aja deh. Udah biarin. Akhirnya mereka tetap juga menahan lapar apa gitu, kesulitan. Ketika apa? Ketika diembargo oleh Quraisy. Tapi Allah tetap berikan rezeki pada dia. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-61. Surat Al-Ankabut ayat 61. Teman-teman yang Jakarta atau di Sumatera ya sudah hadir. Silakan. Wa ka'ayyim salah itu yang ke-60. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan ketika ditanyakan kepada kamu, mereka menanyakan kepada kamu. Balik, kamu menanyakan kepada mereka, mereka. Man khalaqas samawati, siapa yang menciptakan langit, wal ard, dan bumi. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. La yaqulunna Allah, pasti mereka berkata Allah. Fa anna yufakun, bagaimana mereka dialihkan atau disesatkan. Nah, ini ayat ini adalah ayat yang menceritakan kerancuan akidah Quraisy. Akidah Quraisy waktu itu rancu. Kenapa rancu? Masih ada sisa-sisa mengenal Allah. Karena dia mengaku sebagai siapa Pak? Anak cucunya Ibrahim ya. Nama bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Aturan Abdullah itu bakal dibunuh tuh Pak sama Abdul Muthalib. Karena dia punya nazar kan. Nazarnya adalah kalau dia dapat apa? Dapat anak laki-laki yang bagus, yang baik, di anak laki-laki yang ke-10 dia bakal bunuh. Namanya Abdullah. Tapi gak jadi, akhirnya diganti dengan Montail. Kerancuan dari akidah Quraisy ini begini Pak. Dia yakin bahwa pencipta itu Allah. Ketika ditanyakan siapa yang ngurusin ini langit dan bumi, siapa yang menundukkan apa? Menundukkan matahari yang bergerak terus, ibaratnya bahasa kita, siapa tuh yang ngegerakin? Kamu bisa kan ngegerakin itu? Itulah yang ditanya Nabi Ibrahim terhadap Namrud. Ya, kalau kamu Tuhan Namrud, Tuhanku itu menerbitkan matahari itu dari timur menuju barat. Kalau kamu Tuhan, terbitkan dari barat menuju timur. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah. Maka bengong dan terdiam orang kafir. Jadi orang kafir itu sebenarnya yakin bahwa Allah itu yang memutarkan bumi ini, menciptakan bumi ini. Tapi ketika disuruh menyerahkan inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin, dia nggak mau. Dia pakai apa? Hukum ekonominya pakai hukum ekonomi nafsu ya. Itu ya. Kan gitu kan. Kalau di kaum musyrikin kan begitu Pak, budak dijual beli. Makanya perbudakan di zaman Islam itu belum seluruhnya dihapuskan Pak. Fakur raqabah adalah salah satu yang sulit dilakukan adalah membebaskan budak. Tapi itu mengikis perbudakan. Kalau di zaman itu tetap diakui budak Pak, karena sistem internasional itu sistem perbudakan waktu itu ya. Kalau misalnya ya Nabi Muhammad SAW berperang, kemudian jadi tawanan, tidak jadi budak, tetap merdeka, enak gitu. Santai kalau apa namanya perang sama Muhammad sih, kalau nyampe jadi tawanan pun gak jadi budak, enggak. Tetap ada perbudakan, cuma semakin lama semakin dihilangkan ya. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar ya. Dan ada beberapa budak yang
Jadi ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang mengatur matahari, bulan dan sebagainya? Allah. Ya. Tapi disuruh menghilangkan karat-karat jahiliyah, kemudian penyembahan terhadap patung, gitu kan? Sebenarnya patung itu simbol aja, Pak. Sebenarnya dia menyembah nafsu, amaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Kecuali nafsu mutmainnah. Jadi sebenarnya dia menyembah nafsunya. Abu Jahal itu bukan gak ngerti la ilaha illallah, Pak. Dia ngerti banget itu. Kalau udah la ilaha illallah, dia sama dengan budak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia dari kita adalah yang bertakwa. Gak peduli itu hitam, putih, darah merah, darah biru, ningrat, gak ada. Kayak haji aja Pak ya, atau sholat nih. Kita sholat ini kan nggak ada tulisannya di sini khusus wali kota gitu lah. Ada nggak Pak tulisan di sini Pak? Nggak ada. Tapi kalau di kenegaraan ada Pak. Nggak ada tulisannya, tapi nggak ada yang berani di belakang imam mencari presiden begini. Yang cocok tuh sebenarnya yang kelihatan di tawaf itu ya, nggak ada. Kecuali memang ketika dia raja ataupun penguasa dia askar tuh nyingkirin gitu ya. Tapi pada dasarnya yang namanya di Islam itu tidak ada, sama ya, persamaan aja. Jadi kembali lagi, itu yang tidak dikehendaki oleh Abu Jahal dan teman-temannya, termasuk Abu Sufyan walaupun dia masuk Islam Pak. Sampai di awal-awal Rasulullah berdakwah itu yang paling banyak kan budak dan orang miskin Pak. Ya, ada Khabbab bin Ars di situ, ada Bilal, ada Amr bin Yasir. Itu orang-orang miskin, dan orang-orang miskin maaf, boro-boro kebeli sabun ibaratnya Pak, boro-boro kebeli parfum, baunya luar biasa gitu. Ya, suruk ya Pak ya? Oh suruk ya udah. Boleh ya Pak ya, bentar ya. Jadi baunya luar biasa. Karena baunya luar biasa ini sampai dibilang begini Pak, Muhammad singkirin dulu tuh orang-orang miskin. Kalau udah disingkirin orang-orang miskin, saya mau deh deket kamu gitu. Bayangkan itu Pak, sampai kayak gitu. Dia nggak mau itu. Jadi kalau udah nafsu yang disembah nggak bisa ya. Hurmuzan, ada yang namanya Hurmuzan Pak. Dia masuk Islam, dia orang Parsi. Masuk Islam karena terpaksa kali ya. Dan dia katanya ada hubungannya dengan pembunuhan Umar ya, yang dibunuh oleh Abu Lu'lu gitu. Hurmuzan ketika masuk Islam tuh Pak, dikasih gelas supaya minum ya. Gelasnya gelas biasa, mungkin entah dari kayu-kayu atau dari apa ya, mungkin dari tulang atau apa zaman dulu, atau logam biasa ya ada ya. Ketika dikasih minum, Hurmuzan bilang apa Pak? Saya nggak bisa minum dari barang ini gitu. Dia biasa minum dari gelas emas, gelas perak. Dia tidak bisa minum dari barang remeh gitu. Saya nggak bisa minum dari barang ini. Saya biasa dilayani. Di Parsi kan begitu. Dua superpower pada saat itu adalah Parsi dan Romawi Timur. Jadi itu sebenarnya ketika ditanya oleh kita yang kaum muslim, siapa yang Tuhan itu Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, siapa? Allah. Lalu kenapa kamu tidak mau jadi Islam? Maaf, kita sudah ada agama tuh. Bapak-bapak kita dulu gitu ya. Wajadna aba'ana, kami sudah temui bapak-bapak kita dari dulu tuh begitu ya. Jadi pengen ngikutin apa ya, tradisi ya gitu. Dia nggak mau dia ketika ngumpul bareng sama orang miskin, dia nggak mau gitu ya. Kan kadang-kadang begitu ya Pak, mungkin sebagian dari kita punya standar kesehatan yang berbeda kan Pak, lalu dekat sama pemulung atau apa gitu dengan orang-orang yang duafa itu ya, wanginya juga luar biasa, lalu kita menampakkan
menampakkan rasa yang kurang bagus gitu ya muka kita. Kita dipertanyakan itu Pak. Jangan-jangan keimanan kita cuma pada kulit gitu ya. Makanya kesel banget ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu bilang ke Bilal, wahai anak budak hitam katanya. Cerita itu dilaporkan ke Nabi, kata Nabi, Abu Dzar, di hati anda ini ada jahiliyah Abu Dzar. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu Pak, disampaikan. Ada rasa jahiliyah di hati anda itu. Gara-gara masalah kulit anda masih berpikir ini ada level di manusia gitu. Kan kita begitu tuh Pak. Suku ini mah begitu biasanya. Gak usah kawin sama gak usah kawin sama suku ini dah. Itu masih kejadian tuh Pak, murid saya. Itu sampai 2 kali ditolak sama orang sini lah sebutnya. Gara-gara dia bapaknya keturunan suku X. Sampai di yang terakhir sama istrinya murid saya juga. Ini dia sendiri yang ngomong. Dia ngomong ke calon mertuanya, tenang Bu, bapak saya memang orang sana, tapi ibu saya orang Bogor. Rasa Bogornya lebih kuat atau masih ada lah, akhirnya dibolehkan. Itu kan jahiliyah Pak. Suku, kulit, klub sepak bola, ya Pak. Coba perhatikan sama Bapak. Ada orang yang ribut gara-gara beda klub sepak bola. Wah saya kan biru, saya kan oranye, saya kan ini, jadi ribut sama Muslim coba. Ini luar biasa ya. Dan memang yang kayak gitu disuburkan Pak. Disebutkan semua. Padahal ini mereka sama Muslim, kan nggak masuk akal Pak ya. La yaqulunna Allah, mereka beranggap pasti menyatakan Allah. Fa anna yufakun, bagaimana mereka dialihkan? Artinya dialihkan itu bagaimana mereka disimpangkan gitu. Padahal dia agama Ibrahim kan. Orang Quraisy itu memegang agama Ibrahim dan bangga banget ketika dia menjadi pengurus Masjidil Haram. Ya, bangga dan duit Pak. Itu masalahnya. Aliran uang mengalir ke situ, kemana? Ke Quraisy. Jadi kalau Muhammad menguasainya, bahaya ini dengan kedudukan ini kan gitu masalahnya. Motif ekonominya kuat Pak di situ. Ya, apa yang terjadi ini? Makanya si munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul luar biasa kesal tuh ketika ada Nabi kan. Maafkanlah dia yang Nabi, dia itu mau diangkat raja sama Aus dan Khazraj namanya, 2 suku itu Pak. Mau diangkat raja, datang engkau ya Nabi, hilang kekuasaannya. Makanya 300 orang bisa ngebelelot sama dia waktu perang Uhud Pak. 300 orang dari 1000. 30% pasukan dia keluar Pak. Kalau kita bonceng tuh Pak. 300 orang. Pengaruhnya luar biasa sampai diabadikan di surat Al-Munafiqun. Mudah-mudahan Allah sampaikan nanti di surat Al-Munafiqun. Kita baru di juz 21. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru 2 ayat. Insya Allah mudah-mudahan yang akan datang kita tetap lanjutkan. Kapan lagi kita bisa duduk dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mendengarkan sedikit-sedikit maknanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.